dalam hal stabilisasi pangan, stabilisasi BBM, LPG ya sumber energi kita aman gitu ya. Hanya yang menjadi masalah walaupun kita berhasil menjaga stabilitas harga, tetapi kan yang juga menjadi persoalan pendapatan rakyat bagaimana begitu ya. Ini yang menjadi persoalan yang tadi dikatakan kenapa ada istilah makan tabungan. Ketika Nah, kita perhatikan tabungan itu iya. rakyat cepat. Jadi bukan hanya sekedar harga gitu ya. Kembali bersama kami di Dialog NTV Prime, Rahasia Indonesia menahan lonjakan harga dunia. Sebelum kembali dialog pemirsa, kita akan melihat dulu perbandingan dari harga-harga dan kebutuhan rumah tangga Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Kita akan lihat harga BBM, bensin paling banyak digunakan di masyarakat ya. Stabilitas BBM jenis Pertalite di Indonesia pada Juli 2026 ternyata terpelihara dengan baik tanpa adanya kenaikan, yaitu tetap stabil di Rp10.000 per liter. Nah, kebijakan ini mempertahankan daya beli masyarakat meskipun terjadi penyesuaian dan penurunan harga pada sejumlah produk bahan bakar minyak non-subsidi. Itu ya, kita bisa lihat perbandingannya dari Nigeria, Amerika Serikat, Laos. Nah, kemudian ini ada harga LPG rumah tangga. Pada Juli 2026 ditandai oleh kepastian harga LPG subsidi yang tidak naik serta penurunan harga LPG non-subsidi. Kebijakan ini diumumkan menyusul evaluasi berkala pasar energi oleh Pertamina Patraniaga dan penegasan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Kita lihat perbandingannya dengan Nigeria, Bangladesh, Filipina, India, dan Pakistan. Ya, Indonesia masih dikatakan cukup stabil. Nextnya untuk harga listrik rumah tangga, tarif listrik PLN di Indonesia pada Juli dipastikan stabil tanpa kenaikan mencakup 24 golongan pelanggan subsidi dan 13 golongan pelanggan non-subsidi. Untuk triwulan ketiga Juli hingga September, dan kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Kita bandingkan dengan negara lainnya ya, itu ada Mesir, yang naik hingga lebih dari 29%, Sri Lanka, juga Turki, Bangladesh, Inggris yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian kita lihat untuk harga pangan strategis nasional ya. Harga beras terutama ini mencatat rata-rata harga beras harian di pasar modern di beberapa provinsi Rp16,48 per kilogram. Ini datanya pada Jumat 31 Juli 2026. Secara keseluruhan rata-rata minggu ini turun dibanding pekan lalu yang tercatat Rp16,49 per kilogram. Indonesia masih dikatakan stabil, berbeda dengan negara lainnya. Sudan itu tinggi sekali, kenaikannya 40-55%. Ada juga Sudan Selatan 30-45%, Iran 25-35%, Myanmar 18-25%, dan Nigeria 12-20%. Kemudian terakhir kita lihat untuk harga daging ayam, stabilitasnya di Indonesia pada Juli 2026 diatur melalui penetapan harga acuan minimum ayam sebesar Rp19.500 per kilogram dan penambahan bantuan pangan untuk mengatasi fluktuasi pasar. Kita lihat pemirsa dibandingkan dengan negara lainnya, India, Pakistan, Turki, dan Afrika Selatan, ternyata Indonesia justru turun ya, sementara negara-negara lainnya mengalami kenaikan. Oke, dari infografis tadi saya ingin tanyakan ke Bu Nina ya. Bagaimana Bu Nina memandang stabilitas harga di Indonesia saat ini ya, dari mulai LPG, listrik, BBM, kemudian juga ayam yang ternyata di Indonesia ini cukup stabil dan kenaikannya cukup signifikan di negara-negara lainnya. Bu Nina, tanggapannya? Ya, itu bagus sekali ya. Berarti Indonesia aman ya dibandingkan dalam hal stabilisasi pangan, stabilisasi BBM, LPG ya sumber energi kita aman begitu ya. Hanya yang menjadi masalah walaupun kita berhasil menjaga stabilitas harga, tetapi kan yang juga menjadi persoalan pendapatan rakyat bagaimana begitu ya. Ini yang menjadi persoalan yang tadi dikatakan kenapa ada istilah makan tabungan. Ketika Nah, kita perhatikan tabungan itu iya, rakyat cepat. Jadi bukan hanya sekedar harga gitu ya. Ini iya. yang kita tapi lumayan Indonesia terbaik gitu katakan dibandingkan negara lain menjaga stabil harganya ya. Jadi pemerintah sudah sangat membantu di sini kan. Cuman di sisi lain bagaimana supaya menghidupkan lapangan kerja, menghidupkan sektor real, Hmm, sektor jasa supaya ada lapangan kerja. Jadi jangan sampai orang di PHK terus gitu. Kira-kira kan gitu. Jangan hmm. sampailah dengan kondisi yang
tidak baik-baik aja di dunia global itu sektorial kita memburuk ya, artinya ada pemecatan kiri kanan, efisiensi sumber daya manusia gitu ya, kan banyak juga perusahaan mem-PHK pelan-pelan gitu ya, sebagian Iya. yang kontrak lepas gitu kan. Nah Mhm. ini yang persoalan sisi pendapatan ya. Jadi kalau sisi harga ya pemerintah sukses di dalam menjaga harga-harga ini gitu ya. Walaupun tentu saja ada rogohan kocek subsidi ini kalau kita perhatikan. Karena misalnya BBM aja, walaupun diumumkan non subsidi, kita termurah tuh dibandingkan negara ASEAN begitu kan, Iya. relatif ya. Apalagi dibandingkan Singapura bahkan yang memproduksi itu, yang menjual ke kita itu contohnya aja begitu ya. Singapura mahal sekali harga BBM gitu ya. Nah ini hanya Mmm. ingin memberitahu bahwa Indonesia menjaga ini stabilitas BBM-nya dengan sangat ketat gitu ya, atau LPG-nya juga baik sekali, PLN juga demikian gitu ya. Iya. Tapi yang jadi masalah di satu sisi ada harga, di sisi lain ada pendapatan masyarakat ya. Jadi memang PR-nya dua sisi sebagai pemerintah. Dan lapangan pekerjaan juga ya, Bu, ya. Makanya sekarang banyak sekali muncul fenomena lipstick effect ya, Bu? Iya kan? Jadi kita ya, artinya kita menjaga sekali Mmm. dua sisi itu. Jadi selain menjaga harga stabil, bagaimana supaya penciptaan lapangan kerja tumbuh kan. Jadi bukan menyusut, ini kan Iya. kekhawatiran orang-orang dengan ada teknologi, maka retail menurunkan jumlah penjaga tokonya, karena toko semakin nggak berfungsi ya. Mmm. Pasar retail memburuk kan, artinya orang belanja online begitu kan. Nah ini creative destruction ya, jadi ini sesuatu yang fenomena yang pemerintah hadapi di tengah situasi global yang memang membuat lapangan kerja semakin sulit ya. Jadi bersaing dengan teknologi itu juga satu Iya. hal, creative destruction. Tapi ada juga persaingan di dalam sektorialnya begitu ya. Sebagian Mmm. perusahaan memang mengurangi Mmm. efisiensi daripada jumlah sumber daya manusia, pekerjaannya dikurangi gitu ya. Karena Iya. dia pelan-pelan perusahaan juga mengubah strategi bisnisnya kan. Iya. Mesin-mesin lebih canggih. Inilah yang menjadi Ya, jadi tantangan sektor pemerintah ke depan ya, Bu ya, Nina. Tapi mampukah ya, stabilitas harga ini bisa dua sisi. dipertahankan dalam jangka panjang, Bu? Ini yang juga persoalan, kalau kita perhatikan pemerintah selalu defisit kan anggarannya, jadi, membantu rakyat tetapi berhutang karena pendapatan kita, pajak kita belum tumbuh dengan baik, Mmm. untuk bisa menutup pengeluaran kita, artinya selalu ada defisit dari tiap tahun. Nah ini PR pemerintah juga ya, untuk menjaga supaya defisit itu nggak naik kan Iya. sebetulnya. Kalau bisa turun defisitnya, sehingga suatu saat kita betul-betul mandiri ya, jadi keluar dari hutang ya, keluar dari hutang Mmm. yang sudah sangat besar itu bagaimana caranya. Ini yang menjadi PR berikutnya, karena kalau subsidi ini malah mengakibatkan kita berhutang terus, nanti toh yang bayar anak cucu kita di masa depan gitu ya. Betul. Jadi ini hanya menggeser pengeluaran hari ini menjadi pengeluaran besok gitu ya. Dan Mhm. itu artinya antar generasi yang menanggung hutang ya. Nah ini tidak baik ya dalam sebuah Iya. proses penganggaran atau proses bernegara. Ya jadi ini yang Mmm. di-warning kan, hati-hati Mmm. dengan hutang gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nina Sapti Triaswati, ekonom FEB UI sudah bergabung bersama kami di kesempatan NTV Prime dan telah memberikan insight-nya. Bu Nani, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, stabilitas harga perlu dilihat bukan hanya dari angka, tetapi juga dari daya beli dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Harga terjaga, rakyat pun lega, data menjadi dasar bicara. Kebijakan diuji demi sejahtera. Indonesia kuat untuk semua. Kami akan kembali sesaat lagi.